Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfidawati. Saya akan menjelaskan tentang titrasi alkalimetri atau titrasi asam basa. Alat dan praktikum ini adalah alatnya yang pertama itu Erlenmeyer, yang kedua corong, yang ketiga pipet volume, yang keempat pipet tetes, yang kelima batang pengaduk, yang keenam botol semprot, yang ketujuh blue. Jadi bahan yang kita gunakan adalah ada 3. Yang pertama larutan natrium primer oksalat, yang kedua natrium sekunder, natrium hidroksida, yang ketiga indikator PP. Cara kerja yang kita gunakan, yang pertama itu bilas buret dengan larutan titranatrium sekunder hidroksida sebanyak 2 kali. Yang kedua, isi buret dengan larutan hidroksida. Yang ketiga, hilangkan gelembung pada buret. Yang keempat, tepatkan pandangan itu lurus dengan garis skala. Yang kelima, bersihkan buret dari natrium hidroksida. Yang keenam, bilas pipet volume dengan larutan primer asam oksatat sebanyak 2 kali. Yang ketujuh, memipet larutan analit asam oksatat. Yang ke-8, pindahkan ke dalam Erlenmeyer, tunggu hingga 15 menit. Kemudian tambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Kemudian lakukan titrasi hingga berubah warna tetes demi tetes. Ketika kita sudah berubah warna, perlahankan tetesan. Ketika warnanya itu sudah berubah menjadi merah muda, maka itulah akhir dari titrasi. Selanjutnya, titrasi asam basa. Sebelum kita membahasnya, kita harus mengetahui apa itu titrasi. Titrasi adalah teknik analisis untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam basa. Kemudian reaksi netralisasi. Apa sih reaksi netralisasi itu? Yaitu netrasi asam dan basa itu menjadi garam dan air. Kemudian istilah penting dalam titrasi itu, yang pertama itu adalah larutan standar. Larutan standar ini disebut dengan titran, yang mana larutan yang konsentrasinya itu sudah diketahui. Titran ini diletakkan di dalam buret. Yang kedua itu titrat. Titrat itu apa sih? Titrat itu adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya, dan biasanya titrat ini diletakkan di dalam Erlenmeyer. Yang ketiga itu adalah titik ekivalen. Saat mol dan basa akan menghasilkan asam basa titrasi yang habis bereaksi. Yang keempat itu titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu adalah saat indikator berubah warna. Yang tadi itu waktu praktikum itu indikatornya itu kan PP. Ketika PP itu sudah berubah warna menjadi merah muda, maka itulah akhir dari titrasi. Kemudian rumus titrasi asam basa, MA dikali VA sama dengan MB dikali VB dikali B. Keterangannya itu MA itu adalah molaritas asam, VA itu adalah volume asam, A itu valensi asam, MB itu molaritas basa, VB itu volume basa, B itu valensi basa.
Jadi masuk ke contoh saja. Sebanyak 20 mili asam sulfat dititrasi dengan NaOH 0,1 molaritas. Dan ternyata pada akhir titrasi itu dibutuhkan volume NaOH itu sebesar 20 mili. Molaritas asam sulfat adalah yang diketahui di sini ada asam sulfatnya itu 2H2SO4. Terus Va-nya itu 20 mili, Mb-nya itu 0,1 molaritas, Vb-nya itu 20 mili. Jadi yang ditanya itu Ma, molaritas asam sulfat. Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Pb dikali B. Ma itu 20 mili dikali V-nya itu 2 sama dengan molaritas Mb 0,1 molaritas dikali 20 mili dikali 1. Ma hasil yang di atas itu dipindah ruas ke kanan menjadi bagi. Ma sama dengan 0,1 molaritas dibagi 2. Nah, jadi Ma-nya itu ada M-nya itu ada 0,05 molaritas. Sekian dari saya. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.